ini gila sih. Jadi ada 3 proyektor di bagian kiri dan kanan dengan total menjadi 6 proyektor ya. Lalu ada DRL yang bergaris di bawahnya, keren banget, dan ada ambience-nya warna biru yang infonya bisa diganti menggunakan aplikasi. Ya, jadi keren banget. Lampuan bagian belakang ini garis yang membentang luas ini ya, lebar banget. Jadi nggak mungkin nggak kelihatan orang. Dengan tenaga 38,2 HP di 7000 RPM, tentunya dengan torsi 40 Nm di 6000 RPM ya guys. Untuk 0 sampai 100 km per jam itu 6 detik ya, hanya 6 detik ya guys. Keren banget. Halo guys, balik lagi di Ras FB Channel. Semoga kalian sehat selalu dan banyak rezekinya. Terima kasih sudah nonton channel ini, jangan lupa di subscribe. Jadi guys, hari ini gua berkesempatan untuk mereview sebuah motor baru yang masuk Indonesia dengan cc 368 cc. Ya, jadi namanya Zontes 368E, sebuah Matic Sporty yang gede banget menurut gua, ditambah dengan fitur yang lengkap banget. Gimana sensasi dan detail dari motor ini? Stay tune di video ini, jangan kemana-mana. Oke, jadi kita akan bahas detail motor ini. Sebelumnya kita kasih lihat dulu sinematiknya. Ini Zontes 368E ya, yang akan kita bahas sekarang. Jadi ini bagian depan dari windshield yang cukup besar, bisa naik turun secara otomatis ya. Terus kita ke bagian lampu ya guys, dan ini gila sih. Jadi ada 3 proyektor di bagian kiri dan kanan dengan total menjadi 6 proyektor ya. Lalu ada DRL yang bergaris di bawahnya, keren banget, dan ada ambience-nya warna biru yang infonya bisa diganti menggunakan aplikasi. Ya, jadi keren banget. Terus di sini ada sebuah kamera dari Sony ya. Ini kamera Sony yang bisa ngerekam juga guys, keren banget. Dan ini ada teleskopik ya, di bagian shock breaker-nya teleskopik dengan pengereman ya menggunakan 4 piston dari J-Juan. Dari J-Juan sudah ABS dual channel ya, depan belakang. Di bagian roda depan ini pelek racing berukuran ring 15 ya, dengan ukuran 120/70 ya guys. Lalu di bagian belakang ini ring 14 ya guys. Jadi mirip kayak X-Max. Jadi ini ring 14 dengan ukuran 140/70. Jadi keren banget ya, tapaknya juga lebar, mantap. Pengereman belakang sudah dibekali dengan rem cakram juga ya guys, dengan 2 piston aja ya, dengan 2 piston rem cakram tentunya. Dan sudah ada apa ya namanya, ada rear apa nih, ada mudguard-nya ya, sudah ada mudguard-nya di bagian belakang. Wow, rapih banget ya permesinannya, keren banget. Dan mesinnya itu bloknya sudah aluminium sehingga dapat merilis panas itu dengan cepat ya guys. Ini jok dari bagian dalamnya ya, bagasi dari Zontes 368E. Ya, terdapat charger untuk ngecas aki kalau soak akinya ya. Terus ada bagian soft touch-nya di dalam sini ya, udah keren banget, jadi nggak bakalan lecet-lecet. Kapasitas seperti biasa, ini 2 helm full face XL bisa masuk ya guys. Cakep. Lampuan bagian belakang ini garis yang membentang luas ini ya, lebar banget. Jadi nggak mungkin nggak kelihatan orang. Dan ada sebuah kamera belakang juga tentunya, dan bisa merekam dari Sony. Ya, keren banget ini ya. Dan spakbor yang cukup besar guys. Namun sayangnya untuk seri ini shock breaker-nya tidak seperti pada seri G ya, yang ada tabung dan bisa di setel. Ini hanya untuk setting keempukan dan kekerasannya aja ya.
Nanti mungkin bisa dimodifikasi. Keren. Spek yang sama dengan spek yang sama dengan Zontes 368G tentunya. Satu silinder 368 cc ya, berpendingin liquid. Ya, dengan tenaga 38,2 HP di 7000 rpm, tentunya dengan torsi 40 Nm di 6000 rpm ya guys. Ini untuk 0 sampai 100 km per jam itu 6 detik ya, hanya 6 detik ya guys. Keren banget. Konsumsi bahan bakar ini 1:28 km, 1/28 km. Mantap. Dua bagasi ya, ada bagian kanan dan kiri. Untuk bagian kiri ini baru bisa dibuka setelah kondisinya menyala. Tapi kalau tidak menyala ini nggak bisa dibuka ya. Dan ini bagian kanan ini bisa dibuka ke dalam keadaan nyala atau mati ya. Dan di sini bagasinya cukup luas ya, bagian dalamnya. Terus ada kuncinya. Terus ini ada bagian power outlet ya. Bukan. Bagian power outletnya di mana? Jadi ini bagasinya cukup luas di bagian kanan ya, tidak ada power outlet, dan power outletnya ada di sebelah kiri ya, ada di sebelah kiri power outletnya. Jadi lumayan besar ya. Untuk membuka tutup bensin ya, untuk tutup bahan bakar ini ada tombol fuel di sini ya. Jadi kalau dipencet itu ya terbuka dan ada suara tit gitu ya. Keren. Kapasitas sama 17 liter ya. Bahan bakar menggunakan Pertamax minimum. Jadi jangan pakai bahan bakar di bawah Pertamax ya guys. Nah, ini bagian yang paling keren dari Zontes 368E. Yaitu windshieldnya yang bisa naik turun secara otomatis dari tombol ini ya. Jadi tombol ini kita pencet, jadi bisa naik turun ya. Nah, bisa naik dan turun guys. Keren guys. Keren. Seperti Zontes 368G, di sini ada parking brake. Di sini ada dimmer ya. Terus ada parking brake-nya di sini. Parking brake-nya di sini kecil luasnya ya. Ini parking brake. Nah, kalau ini ternyata dimmer, bypass dim ya. Itu. Ini ada hazard, ada lampu sein, ada klakson. Terus ada untuk masuk ke menu ya. Masuk ke menunya sama. Ini set. Ya. Di sebelah kanan ada tombol buka tutup buat bahan bakar, buka jok ya. Untuk nyalain dan matiin power motornya, ada cut off engine ya, engine cut off. Terus ini ada mode sport dan mode eco di sini. Ada ini lampu ya. Terus ada starting engine ya, ini bagian starting engine. Keren. Terus di sini terdapat handguard ya. Terdapat handguard bawaan yang sudah pasti kalian dapatkan. Nah, untuk bagian dashboard panelnya ini keren banget ya. Cukup compact dan luxury terlihat ya. Dan dibalut dengan sedikit black piano ya di sini. Keren banget. Oke, jadi gimana feel posisi riding untuk gua yang tinggi 170 cm naikin motor Zontes 368E ini ya. Wow. Jadi tetap jinjit ya, gua tuh tetap jinjit dan posisi ridingnya tuh enak ya. Jadi ini selonjorannya juga enak ya. Posisinya enak banget. Cuma memang agak jinjit aja karena terlalu lebar ya, kaki gua mungkin pendek. Enak sih ya. Oke guys, jadi Zontes dibekali dengan dua warna, yaitu hitam black seperti ini, terlihat lebih mewah, dan ada blue navy-nya juga guys. Jadi menurut kalian gimana dengan harga 120 jutaan OTR Bali? Apakah motor ini layak untuk dibeli? Kalau menurut gua sih gaspol banget ya. Apalagi ini bisa dibawa riding untuk touring dan juga San Mori. Mantap!
Nah, menurut kalian dengan harga 125 jutaan off the road, apakah motor ini layak untuk dipinang? Ya, jangan lupa komen di bawah. Ya, thank you sudah nonton. Ras MV undur diri. Salam hangat mapot. Ciao.